Karena itu saya bahagia sekali kembali bertemu dengan sahabat saya, adinda saya, Haji Nasrullah. Ya Allah, ya Karim, Bunda, tidak mudah bagi perjalanan travel umroh haji di masa pandemi masih bisa bertahan. Beliau masih bisa bertahan tentunya, saya yakin didampingi sahabat-sahabat terbaiknya. Ya, saya doakan mudah-mudahan beliau yang saat ini didampingi sahabat-sahabat terbaik ini mampu nantinya melahirkan orang-orang yang terbaik juga, dan mudah-mudahan jadi wasilah banyaknya orang-orang pulang dari tanah suci diterima amal ibadahnya sama Allah. Amin ya. Dan juga untuk ibu dan ayah semua, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir di sini, perkenankan Nabi diberikan kesempatan untuk berbagi sesuatu yang perlu Anda dengar, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Adapun di antara kita pada takdirnya memang tidak berangkat ke tanah suci, bahkan mungkin sudah tutup usia duluan. Tapi jangan pernah berputus asa, karena perjalanan ibadah umroh dan haji ke negara suci ini telah membuat Abi meneliti lebih banyak dan lebih dalam tentang mabrur sebelum ke Baitullah. Bagaimana akhirnya Anda bisa makbul, bagaimana akhirnya Anda bisa mabrur. Mungkin Anda sudah pernah dengarkan cerita bahwa ada sebuah kejadian, ada orang ingin berangkat ke tanah suci tapi nggak jadi. Kenapa? Karena dia melihat, merasakan tetangganya ada yang kesulitan, hingga akhirnya dia berikan apa yang dia punya, hingga akhirnya bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Allah yang Maha mengetahui ini, Bunda, kalau dia melihat seorang hamba seperti ini, itulah yang membuat Allah itu ridho, Bunda. Dan karena dia ridho dan akhirnya kisah dilanjutkan, ternyata orang-orang yang berangkat ke tanah suci itu menyaksikan orang-orang yang tadi seperti itu nggak berangkat, justru ditemukan tawaf di tanah suci. Dan subhanallah, cerita seperti ini tuh banyak, tapi saya ingin cerita tentang Anda. Perhatikan Bunda, berbicara tentang makbul, bagaimana kita diterima oleh Allah. Mungkin kita sudah paham ilmunya, segala sesuatu itu niat dan tujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Keberangkatan ke tanah suci itu bukan untuk mendapatkan sebuah label haji, haja, bukan untuk membuat kita itu dikatakan orang yang punya harta yang bagus, yang banyak, enggak. Bukan juga untuk dihormati, dihargai, bukan. Tapi keberangkatan ke tanah suci itu untuk mendapatkan ridha Allah. Dan kalau Allah ridha, maka kuteguhkan kedudukanmu di muka bumi ini, tidak ada rasa takut, khawatir, was-was ataupun bersedih hati. Dan akhirnya buku mabrur sebelum ke Baitullah, Bunda, ini saya tulis karena saya ingin membuat Anda jangan ada yang bersedih kalau seandainya kayaknya aku nggak mungkin mampu, Bi. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan ada di antara Anda yang mungkin tidak berangkat ke tanah suci, keburu meninggal dunia, tapi kami menemani keberangkatan orang-orang yang berada di tanah suci itu justru membatalkan orang-orang yang dia cintai. Dan ternyata di Nasrullah ini juga memfasilitasi kalau ada di antara kita suatu hari nanti berangkat ke tanah suci, mungkin teringat impian cita-cita kedua orang tuanya, insya Allah Bun, masih banyak hal yang bisa kita lakukan membawa keluarga kita selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Nah sekarang izinkan Abi ya dan teman-teman semua, karena memang bidang Abi ini di Indonesia lebih fokus dikenal sebagai juru damai, juru Islam. Kerjaan saya tuh lebih banyak nyatu-nyatuin orang, damai-damaiin orang, khususnya dalam dunia dakwah, dalam dunia pengembangan diri. Kami menemukan ujian orang-orang berangkat ke tanah suci ini banyak pun. Begitu juga mereka yang pulang dari tanah suci. Bahkan akhirnya saya ingin berikan warning buat kita semua. Ada orang berangkat ke tanah suci tapi pulang dari tanah suci masih juga marah-marah. Menurut Anda ini mabrur nggak? Ada orang berangkat ke tanah suci tapi pulang dari tanah suci masih mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang. Tak suka dilihat di mata, nilai-nilai orang. Tak enak terdengar di berita, nilai-nilai orang. Tak enak rasanya di hati, nilai-nilai orang. Saya bingung, kenapa ada orang berangkat ke tanah suci kok mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dan akhirnya ketemu orang yang mudah pundungan. Apakah ini mabrur? Karena saya ingin memastikan Bunda, kalau Bunda mau berangkat ke tanah suci sudah banyak biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan. Jangan sampai pulang ke Indonesia kumat lagi, kambuh lagi. Karena momen kita berangkat ke tanah suci ini momen hijrah Bun. Pengennya pulang itu berubah menjadi lebih baik, betul? Tapi kami menemukan ada orang yang dikenal Bu Haji, tapi banyak orang yang sakit hati dengan Bu Haji. Dan kami tidak ingin itu terulang lagi. Dan Atur sangat memperhatikan ini, agar bagaimana Bunda berangkat dengan kami, Bunda dapatkan pelayanan proporsional, tapi jangan sampai umat lagi. Nah sekarang Bun, bagi Anda yang memang sudah berapa kali berangkat ke tanah suci, kalau memang pengen menguji apakah saya mabrur atau tidak, maka ada 4 ciri Bun.
Orang-orang yang dikatakan mabrur itu, satu, orang-orangnya setelah berangkat dari tanah suci pulang ke Indonesia semangat ibadahnya meningkat. Kalau memang Anda merasa seperti itu, insya Allah tuh kemarin umroh hajinya diterima di sisi Allah. Yang kedua, Bun, ya ketika kita berangkat ke tanah suci pulang ke Indonesia ternyata Bun pribadinya semakin zuhud, hidupnya sederhana, tak suka lagi pamer. Saya bingung, kok pulang dari tanah suci kok malah suka pamer. Dan kalau ada di antara Anda memahami Rasulullah setelah diangkat jadi Nabi, hidupnya sederhana. Bahkan tak ada lagi harta 41, 42, 43, 51 tahun. Rasulullah itu tidak punya lagi aset di mana-mana. Tapi kami menemukan banyak orang yang saat ini sudah berangkat ke tanah suci malah sibuk memperkaya diri menimbun harta. Saya rasa ini nggak nyambung. Kami menemukan kalau Anda belajar dari kisah para sahabat-sahabat bertemu dengan Rasulullah ketika mereka berangkat ke tanah suci, mereka hidupnya sederhana. Memang para sahabat itu kaya, tapi hidupnya tidak hedon. Betul, Bun? Dan yang saya khawatirkan adalah ketika kita berangkat ke tanah suci, ternyata hidup kita malah suka pamer ke orang lain. Apakah ini dapat dikatakan mabrur? Ya. Orang mabrur itu menurut para ulama pribadinya semakin zuhud, hidupnya sederhana. Ya. Setuju? Yang ketiga, orang-orang mabrur itu cirinya apa, Bunda? Semangat sedekahnya meningkat, Bunda. Kalau itu nggak bisa uang minimal dengan senyuman. Bahkan zikir pun di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu juga sedekah. Betul tidak? Maka yang keempat, ciri-ciri mabrur adalah ketika tutur kata bahasa kita tuh tidak ada lagi nyakitin hati orang. Nah, sekarang Ayanda, saya orang yang membina masjid di Indonesia. Kami sering memberikan pelatihan manajemen masjid dan juga mengatasi konflik orang-orang di dalam masjid. Ternyata kami menemukan satu hal yang sangat menarik. Di dalam masjid itu, saya punya banyak orang yang dia itu Bun, semangat ibadahnya ke Allah itu setiap hari meningkat, tapi dia belum berangkat ke tanah suci. Ternyata kami menemukan ada orang-orang yang pribadinya zuhud di masjid itu, Pak, tapi belum berangkat ke tanah suci. Kami juga menemukan ada orang-orang yang senang bersedekah, tapi belum berangkat ke tanah suci. Kami menemukan di dalam masjid itu ada orang kalau ngomong tidak ada nyakitin orang, tapi belum berangkat ke tanah suci. Kalau menurut para ulama ciri-ciri mabrur itu ada 4. 1, semangat ibadahnya makin meningkat, pribadinya semakin zuhud, dia senang bersedekah, tutur bahasanya tidak lagi menyakitin orang. Dan ternyata kita yang hadir di sini memiliki 4 kategori itu dan belum berangkat ke tanah suci. Nah, inilah yang disebut mabrur sebelum ke Baitullah. Amin. Ya. Jadi bayangkan, aku sangat memperhatikan kualitas Anda sebelum berangkat, bukan setelah berangkat. Ya. Karena kami khawatirnya setelah berangkat ternyata Anda malah kumat lagi, kambuh lagi. Apanya Bu Aji kelakuannya kayak begitu. Nah, kita nggak ingin terdengar begitu. Ya. Katanya sering umroh, katanya sering haji, masa kelakuan Pak Haji macam begini? Ya. Nah, saya tidak ingin itu muncul, Pak. Maka akhirnya untuk Anda yang hadir di sini, mungkin sudah sering mendengarkan kajian, sudah menjadi seorang dai, bahkan Anda punya pondok pesantren, bahkan Anda seorang ustazah. Kami ingin memberikan ada 5 tolak ukur benar nggak akhlak kita ini udah baik sebelum berangkat ke tanah suci. Maka inilah yang kami ingin bentuk sebelum berangkat. Kenapa saya belajar hipnoterapi, Bunda? Agar bagaimana bisa mengobati luka batin orang-orang yang selama ini dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Saya mencoba untuk membantu ada orang yang saat ini mudah betul menilai orang. Tak suka dilihat di mata, nilai-nilai orang. Gak enak rasanya terdengar di telinga, nilai-nilai orang. Sementara orang kenal kita, katanya ibu pengajian. Kok udah nilai orang? Dan ada 5 ciri. Kalau Anda memang ingin mabrur sebelum ke Baitullah, maka ada 5 ciri untuk membuktikan. Betul gak kaji kita di tinggi? Jangan-jangan kita ini cuma merasa. Betul nggak kita ini paham agama? Jangan-jangan cuma merasa. Karena kami menemukan mudah betul orang mengatakan aku ini berakhlak Quran. Ternyata ketika diselusuri, rupanya cuma merasa. Orang yang berakhlak Quran dengan orang yang merasa itu beda. Merasa itu ada unsur kegeeran. Dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Aku ini paham ilmu agama, dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Aku ini kajinya tinggi, dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Kalau betul kita ini adalah orang yang berakhlak Quran, maka ada 5 tantangan yang ingin kami berikan hari ini untuk Anda semua. 1. Siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi? Anda bisa searching internet tentang buku hidup tanpa marah.
Kalau betul kita ini di depan Ka'bah udah menangis-nangis, sholat berulang kali di sana dan 1000 kali lipat, juga di Madinah 100.000 kali lipat, di Mekah, ya seharusnya jika sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Betul tidak? Jangan kan berangkat ke tanah suci, kami kebingungan. Ada orang rajin sholat berjamaah di masjid tepat waktu, nggak pernah tinggal, tapi pulang dari masjid masih juga marah-marah. Ada orang rajin belajar ke majelis taklim, belajar ilmu agama sama Pak Ustadz, tapi pulang dari majelis taklim masih juga marah-marah. Katanya ustazah, kok masih marah-marah? Katanya Pak Ustadz, kok masih marah-marah? Jika betul kaji Anda tinggi, gak mungkin mudah marah. Betul tidak? Katanya rajin baca Quran, hafal Al-Quran. Orang rajin baca Quran itu pakai lembut hatinya. Mana mungkin dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung? Undung. Itu gak masuk, Bun. Maka hari ini bukan berbicara tentang bisnis. Kalau yang saya rasakan dari Haji Nasrullah, dia memang mencintai dunia ini. Kalau seandainya saya menemukan teman-teman saya yang tiarap pun dari pasca pandemi sampai sekarang nggak bangun-bangun lagi, mungkin bagi dia ini murni bisnis. Tapi ada orang-orang yang saya temukan karena dia memang cinta. Apalagi Haji Nasrullah ini memang senang namanya melayani ibu-ibu. Maka kalau seandainya Anda berinteraksi dengan beliau, itu terasa banget seperti anak sendiri memperlakukan Anda. Karena memang dia menyukainya. Dan kalau seandainya saya memberikan pelatihan tentang public speaking, the power of English, datang service excellent, ada orang melayani itu memang karena bisnis. Tapi memang ada orang melayani itu dari hatinya. Dia punya keinginan untuk membahagiakan orang lain. Bisnis itu otomatis gitu. Nah hari ini Bunda, kalau sebenarnya Anda benar-benar saya ingin mabrur sebelum ke tanah suci, mohon maaf ya Pak, jangan sampai Anda berangkat ke tanah suci, pulang anak-anak tuh kecewa. Aku berharap ya Bang, ngantar mama ke bendara tuh mama tuh berubah, tapi rupanya marah-marah lagi. Aku berharap ya laki aku ini kalau nanti pulang tanah suci jadi ustaz gitu loh Bin. Ternyata astagfirullahaladzim. Akhirnya yang cacat itu apa? Umroh haji. Sama aja kelakuannya kayak begitu. Aku tidak ingin ada hal seperti itu terjadi. Nah, Haji Nasrullah menyambut Abi karena memang Abi fokusnya bagaimana kita memperbaiki akhlak, Bun. Karena Rasulullah itu dikirimkan, diutus tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhirnya saya tertarik dengan program ini. Itulah kenapa saya menemukan sebuah hal yang sangat dalam sekali di umroh haji. Karena saya tahu ini tuh momen hijrah loh Bun. Kita mau berangkat ke tanah suci ini, pikiran psikologi kita, jiwa batin kita tuh aku pengen pulang, malah lebih kuat, lebih baik. Bener nggak? Nah, akhirnya jangan sampai cuma untuk nak banyak gaya. Bu Haji, gimana kabarnya? Melambung. Pak Haji, apa kabarnya? Melambung. Akhirnya Anda melambung-lambung gitu, dipuji-puji orang. Nah, akhirnya yang kedua apa? Jika betul Anda ini paham ilmu agama, kajinya tinggi, maka tantangan yang kedua, siapa mulai hari ini tidak akan lagi mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang. Cung! Nah, ini bayangkan. Dalam sebuah pelatihan para dai, kami menemukan ada sebuah kondisi, ada jamaah yang mudah nilai orang. Contoh kejadian beberapa waktu yang lalu, ada yang berani-berani prasangka buruk sama ustadznya. Siapa lah ustadz ini? Macam kan hebat aja. Malah kan sedikit suara kau tuh. Nah, ini benar. Kalau ada di antara Anda, ada yang berani nilai-nilai Abi, misalnya Bun, cuma gara-gara kesan pertama. Anda belum tabayun, belum ta'aruf, belum apa-apa lagi sama Abi. Tapi mungkin ada di antara Anda yang berprasangka ke Abi, maka akan saya ingatkan kepada peserta itu, silahkan tanggung dosanya sendiri. 1 menit kita menilai orang Pak, 1 menit itu dosa kita jalan terus tuh. 5 menit kita prasangka buruk sama orang, 5 menit dosa kita tuh jalan terus tuh. Sampai selesai acara itu, tapi masih juga menilai. Sampai bahkan kalau kejadiannya 1 minggu yang lalu sampai sekarang, kita masih menilai orang. Dari minggu yang lalu sampai sekarang, dosa kita tuh jalan terus tuh. Betul tidak? Katanya Ustaz, kok mudah nilai orang? Katanya Bu Haji, kok mudah nilai orang? Katanya rajin baca Quran, katanya ibu pengajian. Kalau betul kita ibu pengajian, mana mungkin mudah nilai orang? Masa kita sholat masih mudah nilai orang? Pak, di dalam sholat itu subuh diajarkan tentang prasangka baik, betul? Subuh juga dilatih prasangka baik, asar dilatih prasangka baik, maghrib dilatih prasangka baik, isya dilatih prasangka baik, 1 hari ke depan dilatih prasangka baik, 1 minggu ke depan dilatih prasangka baik, 1 bulan ke depan dilatih prasangka baik, 1 tahun ke depan dilatih prasangka baik. Seharusnya ya keluarnya karakter mudah prasangka baik sama orang, betul tidak?
mudah malah menilai orang, katanya lah sering ke tanah suci, lah sering nyucikan diri. Kenapa mudah nilai orang? Scroll di HP, nilai orang. Orang mabrur nggak kayak gitu. Saya ulang lagi, orang kalau mabrur itu nggak akan mungkin terpleset sampai nilai saudara sendiri. Hingga akhirnya yang ketiga, kalau memang ingin mabrur, kita persiapkan dari sekarang. Sekalian kita ngetes, betul nggak kita nih ustaz, betul nggak kita nih ibu haji, betul nggak kita nih ibu majelis taklim gitu loh. Kita tes dulu. Saya khawatirnya kegeerannya aja nyebun. Apa Anda pikir rajin ke majelis taklim lalu berhafal Quran? Loh, nggak bisa begitu. Yuk, yang ketiga, saya tantang Pak. Kalau Anda ingin menjadi manusia berakhlak Quran, atau kita coba cari tahu aja lah, betul nggak aku ini paham agama, kajinya tinggi. Yang ketiga, siapa mulai hari ini nggak akan sakit hati lagi? Dikit-dikit tersinggung, cung. Oh ya, orang yang memang rajin ke tanah suci itu rajin mensucikan diri, betul tidak? Mungkin rajin ke tanah suci, dikit-dikit tersinggung, unduk. Takbir! Karena kita memang semangat pun, jangan jadikan berangkat ke tanah suci itu sebagai obrolan yang nantinya nggak baik gitu. Orang berangkat ke tanah suci itu memang ingin ketemu sama Allah. Orang ingin ketemu sama Allah itu agar pulangnya itu sama yang dirasakan oleh Rasulullah, akhirnya menjadi manusia yang berakhlak Quran, betul? Dan akhirnya Bunda coba cek lagi, benar mau berangkat ke tanah suci? Yakin berangkat ke tanah suci nanti balik tak tersinggung lagi? Oh, tak disebut namanya tersinggung, tak didengarkan pendapatnya tersinggung, tak diajak musyawarah tersinggung, tak dipahami orang tersinggung. Katanya Bu Aji. Saya ngomong seperti ini ada yang tersinggung enggak? Kalau Anda tersinggung, tanggung aja dosa lu sendiri. Kok mudah banget sih tersinggung? Nggak enak dengar nada orang tuh ngomong tersinggung. Pak, di dalam sholat itu kita di wudhunya aja sudah diajarkan membersihkan dosa-dosa kita, Pak. Membasuh tangan sudah berguguran dosa-dosa kita, membasuh mulut sudah berguguran dosa mulut kita, membasuh mata, wajah kita banyak melihat maksiat lah berguguran, Pak. Membasuh tangan lah banyak tangan dibuat dosa berguguran, membasuh otak, kepala, rambut kita lah berguguran, telinga pun demikian. Jadi kita hari sudah terbiasa mensucikan diri, maka tunjukkanlah perilaku orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci itu tidak akan mengotori pikirannya, tidak akan mengotori hatinya, betul tidak? Maka pastikan kalau Anda mau jadi ustaz, jangan dikit-dikit tersinggung, Katanya ibu majelis taklim, ibu ketua DKM kita, ketua majelis taklim kita mana? Kok tidak datang lagi? Tersinggung. Ketua DKM kita mana? Kok nggak mau diajak musyawarah? Tersinggung. Mana bapak kita katanya di ustaz, kok nggak kelihatan lagi? Tersinggung. Itu nggak mungkin. Pribadi orang yang berangkat ke tanah suci itu mempersiapkan diri bagaimana aku nanti pulang nggak kumat lagi, nggak kambuh lagi. Yang keempat, Pak, siapa mulai hari ini tak akan sedih dan kecewa lagi? Coba pengennya suami itu ngerti, rupanya tak ngerti, sedih. Pengennya anak itu taat dengar, rupanya melawan, kecewa. Katanya kaji tinggi, katanya rajin ngaji, kok sedih, kok kecewa? Kalau memang betul Anda ini orang yang paham agama, nggak mungkin dikit-dikit sedih. Kan wanita itu cuma butuh dimengerti, Pak. Sedih. Saya sedang mempersiapkan Anda. Anda mau berangkat ke tanah suci, pasti orang yang menanti di Indonesia itu benar-benar berharap Anda tuh pulang berubah gitu loh, Pak. Dan berbicara tentang manusia berakhlak Quran, saya tuh banyak ketemu orang minta doa, apa yang nampak tuh tak sesuai dengan kenyataannya. Kalau di depan orang nampaknya rumah tangganya itu mesra, sangat romantis gitu loh. Dan ternyata kami menemukan itu cuma topeng, cuma sandiwara. Sekarang Pak, Bapak ingin tahu, apakah betul aku ini berakhlak Quran? Saya menemukan keraguan ini, dikarenakan di zaman Rasulullah saja, sahabat tuh masih ada yang ragu, apa betul Rasulullah itu berakhlak Quran? Jangan-jangan apa yang kita lihat selama ini beda dengan kenyataannya.
Jangankan di zaman Nabi, zaman sekarang aja kita merasakan kayak gitu. Jangan-jangan cuma nampaknya aja. Oh, akhirnya sahabat ini memberanikan diri tanya ke orang terdekat dalam hidup Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu? Aisyah berkata apa? Al-Quran. Itu loh cara nanyanya. Ternyata itu kan kata istrinya, namanya istrinya kan pandai menutupi kekurangan suami. Tak percaya Pak, coba tanya sama anaknya. Hai Fatimah, bagaimanakah akhlaknya? Al-Quran. Bapak masih ingat cerita itu? Dan ternyata nggak cukup, ya, namanya ibu sama anaknya kadang-kadang kompak untuk menutupi bapaknya tuh. Akhirnya dia beranikan nanya kepada cucunya, Hasan, Husain, bagaimanakah akhlak kakekmu? Al-Quran. Betul? Wah, dan akhirnya ditanya dengan Ali. Ali itu menantunya. Ali dari 10 tahun itu bersama dengan beliau. Bagaimanakah akhlaknya? Al-Quran. Ditanya dengan tetangganya, ditanya dengan sahabatnya, bagaimanakah akhlaknya? Al-Quran. Saya mau tanya dengan bapak-bapak yang di sini. Pak, bapak masih punya istri, Pak? Pernah nanya nggak ke istri? Mama kan tahu bapak ini ustaz. Mama kan tahu siapa nggak kenal papa di sini. Mama kan tahu papa ini rajin sholat berjamaah di masjid. Tapi pernah nggak nanya ke istri? Menurut mama, papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Ini ya Bunda kan Pak, Papa kan juga tahu mamanya rajin loh ke majelis taklim, mamanya rajin mengaji. Kalau bacaan mama tuh lebih bagus dari Papa itu. Tapi Mama tuh pernah nanya nggak ke suami? Menurut Papa, Mama ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Belum. Salah. Coba, ya, Bunda masih punya anak pertama kan? Anak pertama itu yang paling tahu pahit asam manis garam kehidupan Anda. Nah, coba, pernah nggak nanya ke anak pertama? Nah, kamu kan tahu mama papa yang ingetin kamu sholat selama ini. Mama yang ngomong selama ini, jangan bertengkar dengan adik kakak kandung, jangan dengan handphone aja selama ini, nak. Tapi pernah nggak kalian bertanya? Kita bertanya sama anak kandung sendiri. Menurutmu, nak, mama papamu ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Belum. Coba, mungkin punya adik kakak kandung ya. Coba cek dengan adik kakak kandung. Boleh jadi kita 2, 3, 4, 5 bersaudara ini mungkin guru beda-beda, kelompoknya mungkin beda-beda. Ada yang DNU, mama dia melakukan tarekat jabatan presiden Amerika. Tapi pernah nggak Anda bertanya kepada saudara kandung Anda, Dek, Kak, kau kan tahu aku lagi hijrah sekarang, lalu gamis aku sekarang, jilbab pun panjang sekarang, lalu cadar aku ini sekarang. Tapi pernah nggak Anda bertanya dengan adik kakak kandung Anda itu, menurutmu Dek, Kak, aku ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Itu belum semua. Nah, sekali lagi, Pak, mengenai siapa Anda sebenarnya, kami yang di sini tak tahu Pak aslinya. Tapi saya yakin istri Anda, suami Anda tuh tahu siapa Anda. Betulkah Anda seorang suami yang lemah lembut dalam mendidik anak istri di rumah? Betulkah Anda seorang ibu yang tak pernah bentak-bentak cubit-cubit anaknya di rumah? Kami mana tahu, tapi mereka tuh tahu. Yang saya khawatirkan, kalau ini terjadi dalam kehidupan Anda akan dilema, Anda akan merasa munafik bapaknya. Kalau di luar sana tuh kayaknya tak ustaz gitu, bukan itu marah-marah. Dalam rumah gitu loh. Maka berbicara tentang mabur ini, Allah ya. Mari kita upayakan dari sekarang sebelum berangkat ke tanah suci ini, kita udah memperbaiki diri dulu. Bukan nanti setelah berangkat. Mohon maaf Pak, jangankan Anda, para operator aja di tanah suci itu masih ada diuji sama Allah. Betul tidak? Nah, akhirnya Anda siap nggak nanti ke tanah suci diuji sama Allah? Jangan sampai nanti ke tanah suci disenggol jamaah yang lain, marah. Nanti ketika berangkat ke tanah suci, mungkin SDM kita nggak bisa melayani dengan baik, karena mungkin sakit, akhirnya mudah nilai orang. Katanya aktor pelayanannya baik, kok kayak gini? Saya ulangi lagi, ya. Nanti dijawab sama panitia, tersinggung. Sudahlah, jangan banyak drama-dramaan. Kita ini bukan orang yang dari kecil baru belajar ilmu agama. Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Kalau memang Anda ingin menjadi manusia yang berakhlak Quran, akhlaknya bagus, bisa menjadi orang yang bagus sebelum berangkat ke tanah suci. Yang kelima, siapa mulai hari ini tidak akan pernah berputus asa lagi. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap manusia diuji berdasarkan kemampuan. Minimal Anda niatkan saja dulu, karena niat di mata Allah itu walaupun belum terjadi,
niat itulah dihisab sama Allah dan diterima sama Allah. Maka di sini niatkan semua berangkat ke tanah suci, ya. Ya, kalaupun nanti bukan Anda yang berangkat keburu kita mati, minimal nanti mungkin anak menantu kita yang berangkatkan kita. Takbir! Yang penting jangan pernah berputus asa. 5 tadi itu tentang akhlak bun. Kalau 4 tadi tentang mabrur. Saya ulangi lagi poinnya. Kalau ingin mengetahui seseorang itu mabrur atau tidak, menurut para ulama Anda bisa searching di mana saja. Satu, yang paling tertinggi itu bun, semangat ibadahnya setelah pulang itu makin meningkat bun. Ya. Dan contoh, ya, yang kedua, ketika dalam menjalani hidup itu gaya hidupnya berubah bun, jadi zuhud orangnya, bukan nak pamer-pamer lagi. Karena saya tahu manusia ini ada yang trauma dengan kemiskinan. Dimana kalau aku tidak kaya, tidak menghormati orang nih. Kalau tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, aku tidak dihargai orang nih. Akhirnya membawa Anda banyak pamer. Kenapa? Kalau aku tengokkan aku itu punya, dia baru dia menghormati aku. Pak, saya ulangi. Memang mungkin ada di luar sana, ada orang yang melihat Anda itu dari sisi harta Anda, jabatan Anda, kedudukan Anda. Tapi itu mereka ya, bukan kami. Kalau Anda orang-orang beriman, Anda akan bertanya dengan Allah, gimana cara kami menyikapi mereka? Karena ternyata tolak ukur kehebatan orang-orang di sisi Allah itu bukan dia yang paling kaya, bukan dia jabatan paling tinggi, bukan karena A, B, C, tapi siapa di antara kalian yang paling takwa. Kalau betul Anda ditakwa Pak, contoh ya Pak, ada orang yang setengah takwa, ada orang yang setengah berakhlak Quran. Contohnya, sholat 5 waktu iya, tapi marah juga iya. Saya ulangi lagi ya, perintah Allah itu bukan hanya bab sholat Pak, perintah Allah itu jangan mengikuti nafsu amarah. Kalau ada di antara Anda menjalankan perintah Allah yang sholat tapi meninggalkan yang marahnya, berarti ini disebut setengah berakhlak Quran. Contoh lagi, Allah perintahkan kita puasa, betul Pak. Tapi Allah juga perintahkan jangan mudah nilai orang, betul tidak? Jangan sampai akhirnya kita ikut puasa merasa bangga lebih hebat daripada orang yang lain, tapi sementara masih mudah nilai orang. Karena prasangka buruk itu tak boleh, betul tidak? Apalagi, ya kita diperintahkan sedekah, betul Pak. Tapi Allah perintahkan juga jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Jangan kotori hati, betul? Ya, sekali lagi, kalau memang kita ingin menjadi manusia yang berakhlak Quran, akhlak yang baik, jangan setengah perintah dijalankan, setengahnya ditinggalkan. Mana bisa? Siapa yang bilang tak bisa? Bukan Nabi. Karena Allah itu yang memberikan petunjuk kepada kita. Barang siapa yang mengikuti seluruh petunjukku, nah contohnya yang kami ingin lakukan sebelum Anda berangkat. Kalau Anda mau berangkat ke tanah suci, tadi aku sudah menyampaikan, ridho enggak orang tua Anda? Ridho enggak pasangan Anda? Aku pula bapak ngarang-ngarang, ini kan duit aku. Jadi mama ini bapak pula ngarang-ngarang lagi. Saya cuma ingin memastikan aja. Saya menemukan ada orang yang berangkat ke tanah suci itu bun, uji saja dulu. Coba Anda sebutkan satu nama orang yang Anda tidak suka saat ini. Kalau dengar namanya disebutkan, emosian dan dibuatnya. Kalau nampak wajahnya kayak diremas-remas begitu. Saya pengen Anda jujur Pak, ada enggak dalam hidup Anda ini satu orang yang Anda tak suka? Kalau ada, nanti mana letaknya mau mabrurnya? Serius nih, katanya Ustaz. Aku tuh masih terluka, Bi. Allah tuh ngajarin kalau kau terluka, maka apa kata Allah tuh? Maafkan mereka. Tapi aku tak bisa. Gimana bisa Anda tuh dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung? Ya susah memaafkan orang. Saya ulang lagi. Saya ngomong seperti ini ada tersinggung enggak? Enggak. Ada prasangka enggak? Enggak. Lebih baik kalau Anda mau Abi itu duduknya seperti ini, bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu dan ayah semua berangkat ke tanah suci itu. Saya bisa saja menampilkan yang enak-enak saja, yang bikin Anda wow gitu kan, Masya Allah. Dunia ini tak bisa kayak gitu. Anda tak bisa setting segala sesuatu itu seperti yang sesuai Anda inginkan gitu. Mana bisa? Udah jelas kata Rasulullah itu keturunan Atlantik kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok dan golongan. Dan sebagai orang peneliti genetika di dunia parenting, saya menemukan 72 genetika. Jadi jangan cepat Anda mudah menilai orang, karena dari Allah sendiri bilang tak boleh. Nah
Jadi ada 5 tentang manusia berakhlak Quran, ada 4 tentang mabrur tadi. Tadi belum sampai ke berapa? Yang kedua, yang ketiga tadi banyak sedekah. Bun, sedekah itu tidak mesti duit aja. Kata Rasulullah itu senyuman pun juga sedekah. Maka subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu juga sedekah. Itulah yang membuat orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu tidak minder sama orang kaya. Karena berpikirnya sedekah itu cuma duit aja. Ya. Lanjut, yang keempat tadi apa? Tutur bahasa makin bunda. Perhatikanlah ya. Saat ini, kalau seandainya di antara Anda benar-benar ingin menjadi manusia yang berakhlak Quran pulang dari tanah suci, daftar ke Haftul. Takbir! Allah! Saya punya terapi. Kalau misalnya nanti bertemu dengan Nabi, misal ya, Anda punya luka dengan mantan suami Anda dulu. Misal, karena saya pembina janda Jawa Barat Indonesia. Jadi kalau ada di antara Anda sulit menikah gara-gara mantan suami dulu, saya punya terapinya. Kalau ada di antara Anda sakit hati mungkin dengan saudara kandung Anda kemarin gara-gara pembagian harta warisan kemarin tidak selesai masalahnya, akhirnya Anda saat ini, saya punya terapinya. Ingat, dari Allah sendiri setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau Anda bilang tak bisa, bukan tak bisa, Anda aja yang memang kesinggungan. Saya ulang lagi. Maka untuk mengatasi penyakit hati, luka masa lalu, luka batin, dulu kita pakai rukiah-rukiahan. Tapi sekarang kan jangan Anda menemukannya lagi, karena kami khawatir nanti di yang satu nanti kena play sampingnya, ini kumat semuanya. Kami tidak mau kayaknya seolah kita tuh nampak betul imannya Pak, mudah betul masuk kerasukan setan. Tapi kita punya cara. Dan dalam perjalanan ke tanah suci ini, harapan kami itu, ibunda dan ayanda semua, kami ingin tata, kalaupun Anda nanti jalan dengan berkat umroh dan haji kami, jangan sampai banyak gaya. Harusnya balik ke tanah suci, berubah, malah banyak selfie-nya sekarang. Makanya nanti kami kebingungan gitu. Ya, takbir! Nah, ya. Ya. Kalau untuk akhlak, jangan marah, jangan mudah menilai orang, jangan lagi prasangka buruk sama orang, jangan dikit-dikit disinggung lagi, jangan sedih kecewa, jangan berputus. 1 minggu ini, ada nggak di antara Anda yang kemarin sempat marah? Jom, angkat tangan yang tinggi. Jom, Anda kalau tak jujur dosa. Ya serius, Masya Allah. Siapa yang 1 minggu ini pernah marah? Jom. Kalau ada yang tak mengangkat tangan, pun, nah ini yang disebut kedua. Kenapa? Lah jelas kemarin marah, tapi tak mau angkat tangan. Karena mungkin tak enak nengok orang nanti dipikirnya, rupanya Ustaz pemarah. Jangan muka-muka doang Pak. Dalam sholat khusyuk itu, ihsan itu hidup dalam diri kita. Beribadahlah engkau seolah-olah kamu melihat aku dan aku melihatmu. Kalau kamu tidak melihat aku, yakinlah sesungguhnya aku melihatmu. Maka orang kiri kanan kita mungkin tidak tahu kita sebenarnya sedang sakit hati dengan orang di samping kita. Tapi Allah itu tahu. Betul? Nah, Masya Allah, tadi saya juga senang dari teman-teman DNI juga mengajarkan tentang sholat khusyuk, tentang banyaknya orang-orang selama di sholat ternyata nggak tahu arti bacaan sholat, dan akhirnya banyak orang selesai sholat masih prasangka buruk sama orang karena saat sholatnya pikirannya suka kemana-mana. Nah, sekarang tolong jujur lagi, siapa yang selama di sholat ketika sholat Allahu Akbar tiba-tiba ingat masakan, cucian, jemuran, ingat handphone, yang tinggi, istighfar. Astagfirullah. Masa begitu, subhanallah, ibunda dan ayanda semua. Jadi kalau nengok emak-emak begini kumpul, kakak-kakak perempuan kami kumpul di sini, ya senanglah Haji Nasrullah. Kenapa? Karena mungkin kami mengerti bagaimana tadi Bun, ya, Hatur mengajarkan filosofinya kepada kita, jangan lupa bahagia. Jadi kalau Anda lagi marah, ingat, jangan lupa bahagia. Kalau Anda mudah menilai orang, ingat, jangan lupa bahagia. Kalau Anda lagi tersinggung, ingat, jangan lupa bahagia. Kalau Anda lagi sedih kecewa, ingat, jangan lupa. Kalau Anda lagi putus asa, ingat. Masya Allah, orang mudah marah tuh nggak akan mungkin bahagia, apalagi tersinggung, betul nggak? 1 menit aja tersinggung lah menderita itu, apalagi 5 menit, apalagi 5 jam, apalagi 5 hari. Anda
nanggung kita itu. Maka udahlah Pak, sekarang persiapkan keluar dari ruangan ini nanti. 1, kita nggak akan marah lagi. Takbir! 2, kita nggak akan lagi mudah nilai orang. Takbir! Latih pas nyekrol-nyekrol, nah kepleset nggak kita nilai orang. Dan perilaku kelima ini muncul karena memang ada setan dari golongan jin dan manusia. Masih ingat siapa yang disebut setan dari golongan manusia? Nah, 5 tadi itu contohnya. Marah itu sifat manusia, dan itu yang disebut setan manusia. Anda marah, yang di depan tidak nerima, tersinggung, marah lagi. Dan akhirnya kami menemukan perilaku orang, kalau dia mudah tersinggung dan menerima, nanti dia akan membalas, dia akan menyinggung lagi. Dan akhirnya lama-lama jadi penyinggung, tersinggung, menyinggung, aduh satunya kok. Astagfirullahaladzim. Nah, ada nggak pribadi di sini? Udah mudah tersinggung dan nerima, nanti ngebalas. Udah membalas, nanti kebiasaan, dikit-dikit nyinggung orang, dikit-dikit nyindir orang. Jadi orang yang berhafal Quran harus pastikan mengikuti seluruh, dan subhanallah, Abi titip bertemu dengan Allah. Nah, ini untuk hadiah Abi kan Haji Rasulullah. Jadi fakta yang saya temukan dalam perjalanan mendampingi jamaah umroh haji di Indonesia, termasuk dalam dunia pelatihan para dai dan majelis taklim di Indonesia, termasuk di masjid Pak. Jadi kalau Bapak ingin lihat ujian muslim di dunia ini, mari kita coba buka dulu bongkar yang di masjid. Ternyata dalam sehari dakwah kami menemukan di masjid itu ada jamaah yang tidak suka sama imamnya. Dan ada pula imamnya tidak suka dengan salah satu jamaah Pak. Dan jamaah dengan yang satu saling tak suka. Tapi kami itu bingung, kok mereka bisa sholat di masjid yang sama gitu. Cuma kalau datang ke masjid, mana orang itu? Lebih baik dia di ujung, aku di ujung, daripada sakit hati dengan dia. Kejadian ini, saya curiga jangan-jangan ini juga ada yang terdekat. Contoh Pak, kami temukan dalam pelatihan DKM masjidnya. Kami menemukan ada anggota DKM tak suka sama ketuanya. Dan ada pula ketua mulai gak nyaman dengan salah satu anggota, udah mulai bawa kepentingan di sini ya. Dan ada juga antara anggota dengan yang satu saat. Kami itu bingung Pak. Orang-orang DKM masjid ini kan orang yang menyiapkan sholat berjamaah kami, yang menyiapkan ustaz kami, yang memberikan ceramah buat kami, yang khotib kami, dia yang mengajarkan tentang ilmu agama. Kok dia pula yang ribut antar dia? Bingung kami. Dan akhirnya, oh ibu majelis taklim, ternyata itu juga terjadi di majelis taklim. Ada anggota majelis taklim tak suka dengan ibu ketuanya. Dan ada juga ibu ketuanya mulai gak nyaman, mulai gaya-gaya di sini. Oh, saya bingung, kenapa kok ada anggota majelis taklim saya tak suka dengan majelis taklim yang lainnya. Padahal ngaji setiap minggu, belajar sama ustaz, tapi kok bisa sering gak suka? Jadi saya tuh bingung menghadapi fenomena-fenomena ini. Ditambah lagi kami menemukan ada ustaz tak suka pula dengan ustaz. Sudahlah. Ada pula kiai tak suka dengan kiai karena kemarin ketika ngomong ada yang tak enak, tersinggung. Anda tahu nggak dampaknya tersinggung? Tersinggung itu membuat kita tak pengen ketemu lagi. Karena aku takut kalau nanti dia ngomong tersinggung aja tuh, nggak mau ketemu. Dan kalau tidak mau ketemu, itu komunikasi mulai renggang tuh Pak. Dan kalau sudah mulai renggang, nggak ada lagi tuh keinginan untuk berjamaah lagi. Dan ini fatal. Dan subhanallah, di dalam dunia perjalanan Nabi dalam dunia dakwah, kenapa saya memutuskan untuk jadi juru damai, juru islah? Karena saya menemukan orang-orang yang tersinggung ini sebenarnya niatnya baik, cuma caranya aja yang tak baik. Kenapa caranya tak baik? Dia tak nanya sama Allah, di mana caranya aku ngomong? Kalau kita bertanya sama Allah itu, berbicaralah dengan lembut dengan mereka, berkata baiklah dengan mereka, ajarkan mereka dengan hikmah. Jangan nyindir-nyindir. Nanti tersinggung. Saya ulangi, Bun. Jadi ternyata, kenapa ini butuh diangkat? Karena saya menemukan fakta kenapa orang soleh masih muda diadu domba. Kenapa orang soleh pulang dari tanah suci kok tak berubah-ubah juga? Padahal berapa kali berangkat ke tanah suci, masih juga begitu. Nah ternyata saya temukan ini. Saya menemukan umat Islam di Indonesia itu pun